maksud atau orang yang diduga keluarga dari selebriti. Hari ini kami telah melaporkan seseorang dari atau katakan suami dari klien kami, Bu Pipit, terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang untuk menghilangkan asal usul dalam hal ini adalah kondisi yang dimana Ibu Pipit, klien kami, bersama terlapor adalah seorang suaminya telah memiliki satu perkawinan, ya diikat satu perkawinan dan memiliki anak. Lalu ada dugaan, ya, feeling seorang istri bahwa adanya dugaan pemalsuan dokumen itu dikarenakan untuk kepentingan pribadinya dia. Dalam hal ini klien kami juga, ya mungkin ya nalurinya seorang perempuan, dia beberapa hari lalu menghubungi melalui media sosial, ya, direct message kepada seseorang wanita yang diduga sedang menjalin hubungan dengan suaminya, dan juga klien kami juga mendirect message kakak dari wanita yang diduga ada hubungan khusus dengan suaminya. Nah, kalau untuk siapa orang-orang tersebut diduga, ya, atau bisa RB, ya. Intinya di DM itu saya tidak menyudutkan siapapun, tapi di sana ada statement bahwa saya sudah menjadi mantan istrinya, yang sedangkan sampai hari ini saya masih menjadi istri sah secara hukum, dan dia sudah mengaku bahwa dia menjadi duda. Jadi si perempuan ini bilang bahwa suami saya ini duda dan saya dipanggil dengan dia sebagai mantan istrinya. Itu sih yang menurut saya kejam, ya. Maksudnya saya masih menjadi seorang istri tapi sudah tidak dianggap gitu loh. Saya nggak mau bilang pelakor, ya Mas, ya, gitu ya. Kalau tekanan sampai detik ini saya tidak pernah mau mencari bukti, tapi cukup bagi saya ketika suami saya sudah bilang bahwa berstatement bahwa saya ini sudah menjadi mantan istri gitu. Sedangkan sidang perceraian saja belum ada putusan sidang gitu bahwa saya sudah menjadi mantan istrinya dia. Berubahnya suami itu dimulai dari bulan Desember, ya. Saya itu beli rumah itu September baik-baik aja. Desember itu dia mulai berubah gelagatnya sampai terakhir dia kabur dari rumah, pergi dari rumah itu di bulan Februari akhir. Sampai detik ini dia tidak pulang, bahkan lebaran pun tidak pulang untuk sekedar meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Dan menemui anak pun sudah tidak, bahkan telepon pun ditelepon sama pengasuh saya tidak diangkat. Saya semua nomor sudah diblok sama dia. Saya tidak mau. Kalau suami untuk diri saya mungkin sudah tidak, ya. Tapi kalau untuk anak itu harus ditagih terus, Mas. Baru ya bahasanya kalau nggak ditagih 5 kali gitu, kayaknya kurang sadar diri gitu loh. Itu sih sebenarnya. Kalau saya cuma ini, ya Mas, kalau untuk menghubungi pihak keluarga saya tidak, tapi cukup statement dari perempuan tersebut. Saya dibilang mantan istri, dia bilang mengaku sudah duda, berarti ada apa gitu loh. Nggak penting kan sebenarnya, uang saya juga belum mantan istri gitu, dia udah ngaku-ngaku duda juga gitu loh. Untuk apa gitu loh, dalam tanda kutip gitu. Saya sudah DM tapi tidak direspon, tapi bahkan si perempuan ini marah-marah, katanya nggak terima kenapa saya harus nge-DM kakaknya gitu loh gitu. Jadi malah mengultimatum saya. Ada dia DM ke saya, ada buktinya. Jadi dia bilang jangan nge-DM kakak saya gitu, sama suaminya, dia bilang seperti itu. Ya saya kan cuma bertanya, apa salah sebagai seorang perempuan bertanya gitu kan? Ya, assalamualaikum, apa kenal dengan suami saya yang bernama ini gitu kan, inisial R juga gitu kan. Tapi dia tidak membalas, yang membalas malah yaitu si perempuannya. Mbak, tuntutannya apa?
Gini. Gini, teman-teman, barusan kita juga sudah melaporkan bahwa memang ada identitas yang menurut kita itu ada dipalsukan. Salah satunya adalah menerangkan bahwa di posisi si terlapor ini di dalam keterangannya belum menikah, padahal sudah jelas adalah menikahnya sudah 10 tahun. Itu satu yang kita laporkan. Kemudian terkait bukti tambahannya bahwa tanggal 18 besok kan ada sidang perceraian ya antara ibu dengan si terlapor. Jadi otomatis jelas sekali bahwa ini masih terikat pernikahan, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita laporkannya ada pemalsuannya gitu. Mungkin akibat dari itu juga kita lihat dari segi kemanusiaannya ibu ini, Ibu Vivit ini kan, beliau ini adalah seorang perempuan yang masih memiliki anak kecil, di mana akta catatan sipil juga harus mencatat dengan jelas ketika dia membuat suatu untuk akta catatan kependudukan khusus lagi, ternyata sang suami sudah tidak terdaftar lagi di KK-nya beliau. Nah, akibat dari ini udah jelas sekali ini pemalsuannya. Sebagaimana diatur sebagai pasal 93 Undang-Undang Catatan Penduduk itu di Undang-Undang 23 tahun 2006 khusus tercatat pemalsuan data. Nah, akibat dari itu timbullah kerugian. Apa kerugiannya? Dengan cara tipu muslihat dia melakukan serangkaian kebohongan kepada Ibu Pipit ini, yang dia lakukan apa? Dengan cara memasukkan identitas. Tujuannya apa? Dia buatlah itu untuk pinjaman uang. Tapi saya tidak sebutkan di sini. Yang intinya untuk menjabat sesuatu jabatan, uang itu dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan notabene BPKB tersebut masih nama beliau. Nah, jadi ibu ini sangat-sangat dikriminalisasi hak-haknya sebagai perempuan. Nah, untuk itu kita minta perlindungan hukum kepada negara. Kemana kita? Ke kepolisian dengan membuat surat laporan polisi ini. Nah, setelah itu juga ada hal lain yang dilakukan oleh si suaminya itu, karena belum cerai ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Roman tadi, belum cerai. Status mereka masih sah sebagai suami istri. Dia membuat dan mengaku menyatakan bahwa beliau masih sebagai seorang duda. Yang padahal dia di KTP-nya jelas masih bujangan lah itulah atau apalah. Ya menurut saya secara psikologis dia sama anaknya aja udah lupa. Lah bagaimana sama istrinya? Ini anak benih cinta dia, kasih sayang dia lupa. Taruhlah sama istrinya udah lupa, tapi sama anak kok lupa? Kan lucu sekali menurut kita kan. Lah kita bagaimanapun namanya anak darah daging ya tolonglah diperhatikan. Terus kedua, janganlah istri ini ditelantarkan. Lah kalau kita mau melebar kemana-mana, contoh penelantaran anak apa segala macam itu udah kena. Banyak sekali yang dilakukan pidananya. Nah itu. Nah, pemalsuan juga menguntungkan dia untuk menjabat sesuatu hal. Tapi saya tidak sebutkan dia menjadi apa. Akhir dari itu timbullah kerugian dan uangnya cair tanpa tanda tangan ibu ini. Ibu Pipit ini. Nah itu. Oke, Pak Pipit.